pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Al-Quran menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan dosa hingga masuk ke neraka. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, yakni dengan membaca ta'awuz. Selain setan, manusia juga digoda oleh hawa nafsu amarah untuk melakukan perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang perilakunya dikendalikan oleh hawa nafsu amarah akan hidup sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sangat penting bagi orang beriman untuk mengendalikan dan menahan hawa nafsu supaya hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs akan menjadi seseorang hidup damai di masyarakat. Kedamaian di masyarakat akan semakin kokoh jika dibarengi dengan sikap selalu bersangka baik atau husnuzon pada sesama, serta menjaga semangat persaudaraan atau ukhuwah. Tentunya setiap orang yang hidup berdampingan secara damai. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, perilaku mulia ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya demi meraih kedamaian hidup di masyarakat. Berbuat tajasus dan ghibah. Tajasus berarti mencari kesalahan orang lain, dan ghibah berarti mengunjing orang lain. Prasangka buruk dilarang karena prasangka buruk adalah suatu sikap atau budi pekerti yang tidak berdasar pada fakta yang tepat, seperti tidak bijak ketika membaca berita di media yang memberitakan kejelekan orang lain. Padahal kita diingatkan untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menyibukkan dengan mencari kesalahan dan keburukan diri kita sendiri agar kita dapat berintrospeksi diri terhadap kekurangan di kita, tentu saja agar kita memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Perhatikan sabda Nabi berikut ini. Dari Al-Araj, ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah orang-orang yang bersaudara. Haji riwayat Muslim Bukhari. Selanjutnya, Rasulullah SAW menjelaskan apa itu ghibah sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Artinya, dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat penyembah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi SAW ditanya, bagaimanakah pendapat Anda? Jika itu memang benar ada padanya, Nabi SAW menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang kau disebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penjemputnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa ghibah adalah membicarakan dan menyebutkan kejelekan orang lain. Tentu saja tidak ada satupun orang yang senang dibicarakan oleh orang lain. Orang yang melakukan ghibah tidak berniat untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk sekedar melampiaskan dan memuaskan hawa nafsu untuk memenjarakan kejelekan orang lain dengan maksud memperlakukan seseorang di depan orang lain. Dan seseorang yang melakukan ghibah berarti memiliki sifat takabur, merasa dirinya hebat dari orang lain. Dan antaranya penyebab utama prasangka buruk mencari kesalahan orang lain dan ghibah adalah adanya kebencian atau sakit hati terhadap orang tertentu. Oleh karena itu, perilaku ini harus dijauhi karena walaupun kejelekan tersebut memang sebuah kenyataan, tetapi hal ini sangat berbahaya dan bisa menjadi fitnah. Fitnah adalah menyampaikan berita palsu atau hoax atau berita salah tidak sesuai dengan
kenyataan, perbuatan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu, fitnah merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi. Akibat buruk dari fitnah diantaranya adalah mencoreng nama baik seseorang dan menyebabkan perpecahan satu orang dengan orang yang lain. Bahkan akibat buruk fitnah ini sangat sulit untuk dibenahi. Jika berita bohong sudah terlanjur tersebar, sangat sulit untuk mencabutnya. Seseorang yang sudah terlanjur membaca berita bohong meluruskan berita bohong tersebut, penyebab berita bohong belum tentu membaca ralat beritanya. Padahal ralat berita ini dimaksudkan untuk meluruskan berita bohong tersebut. Penyebab fitnah biasanya terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah tidak melakukan pengecekan kebenaran berita atau tabayun, adanya kebencian pada seseorang. Jadi pada dasarnya antara ghibah dan fitnah memiliki perbedaan, yaitu ghibah menyampaikan keburukan orang lain dan keburukan tersebut memang nyata. Akan tetapi fitnah menyampaikan data atau berita palsu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keduanya merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Perbuatan buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan mengunjing dalam kehidupan sehari-hari sulit dihindari karena adanya penyakit hati dalam diri kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengontrol diri, mujahadah an-nafs, dari perbuatan dosa, yaitu mengontrol diri kita agar mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk, agar tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak menguji orang lain. Hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan. Dengan tidak memperdulikan aturan agama, jika kita menuruti hawa nafsu, yang sesungguhnya hari kita telah tertawan dan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jihad melawan hawa nafsu berarti jihad melawan keinginan terhadap hal-hal yang buruk dan menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Bukankah menghindari sesuatu yang kita senangi jauh lebih berat daripada menghindari sesuatu yang kita benci? Selain kontrol diri, seseorang muslim hendaknya berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan kepada semua manusia. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik husnudzon kepada Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih penyayang kepada semua ciptaannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, artinya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala aku prasangka buruk hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Dalam kurung kumpulkan malaikat. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berprasangka baik kepadanya. Mengapa seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan ada keterbatasan pada manusia. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita, sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki pengetahuannya. Untuk itu manusia harus berprasangka baik karena boleh jadi hasil pilihan yang diperoleh dari hasil analisis pikirannya dianggap baik justru sesungguhnya berakibat buruk, atau sebaliknya yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal baik baginya. Perwujudan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain husnudzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala artinya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Husnudzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga semua larangannya pasti akan berakibat buruk apabila dilanggar. Husnudzon dalam berdoa. Berdoa merupakan perbuatan atas segala yang diinginkan seseorang muslim yang memahami husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila belum dikabulkan, maka ia berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Husnudzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk menampakkan yang dicita-citakan. Dalam ikhtiar, sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditenggebangkan. Karena tidak semua ikhtiar dilakukan sesuai dengan
yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu digandengkan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ketika ikhtiarnya berhasil maka ia akan bersyukur, dan ketika gagal ia akan bersabar dan tidak akan putus asa. Husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima padanya tanpa diiringi oleh prasangka atau didugaan yang bersifat negatif. Mengembangkan sikap husnudzon pada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimiliki. Sebaliknya, berusaha untuk melupakan segala keburukan orang lain yang pernah dilakukannya kepada diri kita. Begitu juga berusaha untuk mengingat keburukannya yang pernah kita lakukan pada orang dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Sebaliknya, berusaha untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah orang lakukan untuk kita. Kita sebagai muslim juga harus hidup berdamping dengan sesama muslim yang lain serta menghormati hak dan kewajibannya. Rasulullah SAW bersabda, dia berkata, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan seorang muslim harus menjaga lisannya. Ucapan kepada orang lain, terutama sesama muslim, harus lemah lembut, tidak mengandung kebohongan guna menghindari buruk sangka. Terhadap seseorang, Islam mengajarkan untuk melakukan tabayun. Bila mendapat informasi negatif tentang seseorang, Islam sangat melarang umatnya untuk secara gegabah mempercayai apalagi merespon negatif sebuah informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar informasi yang didengar tidak menimbulkan prasangka buruk yang berakibat buruk pada orang yang diberitakan. Muslim sejati selalu menjaga lisannya sebagai bentuk husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu merasa rendah hati di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itu kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada dirinya, maka timbul sikap yang penuh harapan, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, bahkan bersikap optimis dengan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja mawas, kerja tuntas. Dengan mencari kekurangan pada dirinya, maka berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikannya sebuah kekuatan. Seseorang akan mendapatkan banyak hikmah dari perilaku, kontrol diri, dan prasangka baik atau husnudzon. Di antara hikmah perilaku kontrol diri mujahadah an-nafs sebagai berikut. Meningkatnya sikap sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Sedangkan hikmah berprasangka baik, husnudzon diantaranya sebagai berikut. Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Terbentuknya sifat percaya diri dalam seseorang. Gigi ulet tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan ada Allah Subhanahu wa taala. Menghafalkan surah Al-Hujurat 49:12 menerapkan perilaku kontrol diri mujahadah an-nafs dan prasangka baik husnudzon untuk meraih hidup bahagia. Kontrol diri dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Renungkanlah dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat, dan renungkanlah akibat positif beramal soleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat dan berakibat buruk bagi diri sendiri. Misalnya hati gelisah, tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal soleh akan berakibat positif bagi dirinya, misalnya hidup tenang, optimis, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas hidup manusia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka niatkan dan arahkan selalu aktivitas hidup untuk beribadah guna meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, menahan dan mengendalikan hawa nafsu.
Jika ada bisikan hawa nafsu untuk melakukan maksiat, maka segera minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awuz, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan membuat hati tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati akan menjadikan diri kita kuat menahan godaan hawa nafsu. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kekuatan dalam menahan hawa nafsu, sedangkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan sikap yaitu sebagai berikut: selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya, selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang seseorang di luar batas kemampuannya, dan semua cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut: melihat seseorang dari sisi baiknya, ditujukan dengan rasa senang dan berpikir positif, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Selalu mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Husnudzon kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut: yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginannya dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Uhwa adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan atau ukhuwah dibagi tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki perasaan agama dan keyakinan. Ukhuwah Wataniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Uhwa Insaniyah atau Basyariah, yaitu persaudaraan karena sebagai sesama manusia secara universal tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Ketiga persaudaraan ukhuwah tersebut harus dilakukan dengan secara bersamaan dan tidak boleh dilakukan sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat sebagai sesama mukmin. Maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Persaudaraan sesama mukmin harus selalu dijaga agar semakin kokoh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Artinya dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Adanya persaudaraan ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian, persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukan ini. Berikut ini, ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Tafahum, dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbulnya sikap berusaha untuk memahami saudaranya. 3. Ta'awun, setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Takaful. 4. Takaful, jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansar Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Makkah.
Adapun jika terjadi pertikaian di antara umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendamaikan keduanya dengan mencari solusi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman. Hendaknya seseorang muslim memiliki hati bersih dan memiliki sifat hasad ataupun iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai saudaranya. Kualitas iman yang dimiliki seseorang muslim akan berdampak pada sikap perilaku sosial sesama muslim. Misalnya tumbuhnya sikap tasamu, yaitu toleran dengan saling memahami, saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan selama perbedaan tersebut masih bersifat furu. Persaudaraan ukhuwah harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sikap dan perilaku yang merupakan perwujudan persaudaraan ukhuwah diantaranya bersikap lemah lembut, kasih sayang, rendah hati, dan saling mencintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Hadis riwayat Muslim. Hikmah persaudaraan. Di antara hikmah menjaga persaudaraan ukhuwah yaitu menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menjolimi antara sesama, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Menerapkan perilaku persaudaraan ukhuwah untuk meraih hidup bahagia. Persaudaraan sesama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal sebagai berikut. 1. Menghargai dan menghormati perbedaan dan pendapat dari pandangan hidup. Saling membantu apabila ada seorang muslim untuk sedang mendapat kesulitan hidup. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memperlakukan saudaranya dengan baik, seperti memperlakukan dirinya setelah mengkaji materi tentang meraih kedamaian dengan muajadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Membutir sikap nilai karakter. 1. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan dosa, religius, jujur, tanggung jawab, tidak mengumpat ketika teman melakukan kesalahan, cinta damai, meminta maaf kepada teman jika bersalah, bersahabat, membaca istighfar ketika terlintas pikiran negatif religius, tanggung jawab, menjaga persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama warga negara dan sesama umat manusia, cinta tanah air, toleransi, tidak mencari-cari kesalahan orang lain yang dilakukan oleh orang lain, toleransi, al-hujur, merisi larangan untuk berprasangka buruk, suuzon kepada orang lain, berbuat tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan ghibah yaitu menggunjing orang lain. Sebaliknya, ayat ini mengandung perintah untuk mengendalikan hawa nafsu, muajadah an-nafs, dan berprasangka baik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan diri sendiri. KS Al-Hujurat 9-10 berisi perintah menjaga persaudaraan ukhuwah, yaitu persaudaraan ukhuwah di antaranya sesama mukmin yang dilandasi persamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap lakukan tugas rutin kalian baik yang terkait dengan ibadah, mahdah, ritual seperti sholat, puasa, sunnah, membaca Al-Quran, maupun ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti, dan lain-lain, dengan ikhlas dan senang aktif. Itu juga perilaku yang terkait dengan materi seperti kontrol diri, prasangka baik, dan menjaga persaudaraan. Kemudian catat semua yang dilakukan di buku catatan. 1. Telah tumbuh kesadaran di saya untuk selalu menahan marah ketika ada yang menyakiti hati saya. 2. Diri saya telah dididik untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Ketika ada orang yang berbisik-bisik di hadapan saya berusaha untuk menghargai perbedaan pendapat saat rapat kemudian ketua kelas. Saya berusaha untuk tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoax di media sosial. Saya semangat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penilaian pengetahuan Anda